Wah, radio ini paling bagus. Selamat sore, kawan Blesti, dimanapun saja berada. Kami selalu hadir dengan informasi dan berita-berita yang menginspirasi kita semuanya. Hari ini kita bahagia sekali bertemu dengan Pak Abun dan juga Ibu Lili, yang ternyata saya juga harus menginformasikan kepada Anda. Biasanya saya datang itu di Renon, tapi saat ini beliau menempati rumah barunya di Tabanan, justru semakin dekat dengan kami. Apa kabar Ibu Lili? Baik. Nah, Ibu Lili dulu sempat saya videokan dengan prinsip yang sering kita dengar adalah the power of emak-emak. Ya. Ternyata beliau sekarang sudah pindah di Tabanan, semakin dekat dengan Radio Global, sehingga radionya nganceng terus di Radio Global dan clear. Nah, sekarang beliau ini dan Bu Lili ini saya yakin di antara kawan Global sudah tahu, terkenal dengan Kwik Tiao-nya dan nasi goreng ala Pontianak, semua ala Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, sekarang beliau juga tentu masih menggunakan produk Kwik Tiao dan selalu ditemani Blesti. Blesti adalah teman beliau dalam urusan memasarkan secara online Kwik Tiao-nya dan juga Blesti secara online. Seorang ibu rumah tangga yang sangat cerdas di era sekarang ini. Tidak perlu harus keluar rumah, panas-panasan, hujan-hujanan, tapi cukup di rumah. Semua dijual secara online, luar biasa. Gimana perasaan Ibu dengan menjadikan online ini sesuatu yang andalan Ibu? Nah, Ya, enak. Bisa kerjakan di rumah. Santai, nggak terlalu nggak usah berpanas-panasan. Sambil mempromosikan Blesti. nah, jadi sekarang ini kan zaman kolaborasi. Ya. Jualan Blesti, jualan Kwik Tiao. Ya. Nah, Ibu, cucu, dan anak-anak tidak ada di rumah. Tentu sepi ya, Bu ya? Ya. Jadi aktivitasnya memang harus bergerak di era pandemi ini. Harus selalu berjuang ya, Bu ya? Ya. Bagi Ibu, era pandemi ini apa ya pemikirannya? Pemikirannya maksudnya. Ya, Ibu berpikir seperti apa di era pandemi ini? Harus berjuang seperti apa? Untuk bekerja biasa, malah harus lebih semangat. Karena pandemi ini banyak membawa pelajaran buat kita, seperti kebersihan, kepedulian dengan kesehatan, minum Blesti. Oh iya, tentu ujung-ujungnya Blesti ya, untuk Blesti, kesehatan. ya. Karena Blesti ini meningkatkan imunitas karena kandungannya ini benar-benar banyak untuk antioksidannya ya. Sudah banyak ini diceritakan tentang kandungan antioksidan. Nah, Ibu, padahal Ibu punya anak-anak sudah besar ya. Nggak ada yang ikut membantu di sini untuk ikut tinggal di sini, rumah yang Nggak ada. Dua kan udah married ya. Satu di Bandung, satu di Cikarang. Udah pernah kerja, masing-masing punya usaha juga. Nah, terus yang satu lagi yang cowok kerja di Kerobokan. Tinggal kita berdua ini. Ya. Senang pengen tua di Bali tercapai. Nah itu, nih kawan Blesti, Chinese food, Kwik Tiao goreng Pontianak, kedai Kalimantan, eat and happy. Berarti ini makan dan bahagia ya. Ya. Semua kan kalau orang makan sambil manyun, sambil merengut, sambil mikirin yang tidak ada hubungan dengan makanan, itu makanan itu daging. Kalau jadi penyakit nanti. Oke, ini juga saya punya nomor WA-nya. Nah, sekarang catat saja ini. Perlu ambil pulpen, lihat saja ini. Nah, saya tadi juga sudah pesan 2 bungkus Kwik Tiao. Wah, itu dia. Dan ini nanti akan saya bawa pulang. Dan Bu Lili ini ditemani oleh Pak Abun. Pak Abun adalah suami dari Ibu Lili yang juga profesinya menemani Ibu Lili untuk jualan secara online Blesti dan Kwik Tiao. Jual bantal juga ya. Bantal-bantal pun dijual ya. Ya, age bantal kan. Ya, bantal tuh di Bali ada 2 di bantal. Bantal di Bali ada 2. Bantal tempat tidur dan bantal kue. Kue bantal. Nah, sekarang Bapak Abun bisa
dipaparkan di era pandemi ini, cara kita berpikir seperti apa dalam urusan berbisnis, Pak? Oh, di era pandemi ini justru kita mencari peluang-peluang itu kebanyakan lewat online. Karena kita tidak bisa seperti dulu, kita banyak berinteraksi dengan orang-orang di luar, dan kita menaati peraturan pemerintah bahwa kita mengurangi kegiatan-kegiatan di luar. Jadi justru saya merasa sangat senang saya bisa berbisnis di rumah, dan saya bisa berkumpul sama istri yang dulunya mungkin sebelum pandemi saya kebanyakan di luar. Nah sekarang kebanyakan di rumah. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya, dan saya bisa mengerjakan banyak hal-hal yang dulu tidak sempat saya kerjakan. Nah, seperti apa yang tidak sempat dikerjakan? Ya seperti misalnya saya bisa suka bikin lemari taman, apa. saya bisa masih belajar misalnya menanam apa, terus saya kebetulan suka dengan hobi saya membuat mebel atau apa, itu masih saya lakukan. Buat mebel tuh hobi ya, Pak ya? Iya, saya masih senang. Kalau gitu kalau ada yang pesan mebel bisa bikin, Pak? Bisa, ada tukangnya. Ya, cuma sama tukangnya ya, ya, Bapak arsitekturnya. 20 tahun buka toko mebel. Oh, 20 tahun buka toko mebel. Agen bantal. Agen bantal juga ya. Oh iya, kalau mebel sudah ada bantal, harus berteman dengan bantal. Ya. Nah, kalau kuitau harus berteman dengan Blesti. Nah, berteman dengan Blesti. Kalau makanannya kayak gini nih, ada lemak-lemaknya harus Blesti. Apalagi gorengan ya. Iya. Nah, yang paling penting adalah kita jangan berteman dengan apa yang disebut dengan frustrasi, hal-hal frustrasi, seolah-olah tidak ada jalan lagi. Ya. Tapi sebenarnya jalan itu oleh Tuhan sudah diberikan, cuman kita tidak ngeh ya. Seperti halnya ada produk yang mampu membuat imunitas menjadi naik, dan justru di era pandemi omsetnya juga naik, yaitu Blesti. Kalau menurut Pak Abun bagaimana itu? Apa yang saya katakan? Ya betul Pak Bram. Soalnya sekarang ini kan orang juga pada malas ya mau keluar-keluar. Jadi mereka kebanyakan kalau mencari makanan atau apa semua lewat online gitu. Iya. Dan ternyata di online itu pangsa pasarnya lebih besar daripada offline. Sekarang orang semua memesan barang apa juga kebanyakan lewat online. Nah, tentang Blesti itu sendiri yang meningkatkan imunitas ini, daya jualnya kan lumayan tinggi itu. Jadi ini menurut Pak Abun bagaimana? Ya justru Blesti ini kan sebenarnya bisa menaikkan imunitas kita. Jadi saya rasa dengan mengkonsumsi Blesti pada zaman seperti corona ini justru sangat baik, karena dengan mengkonsumsi Blesti imunitas kita naik, dan Blesti itu bukan hanya menaikkan imunitas, jadi bisa ya mungkin bisa menurunkan tekanan darah atau bisa ya mengurangi lemak-lemak, ya pokoknya penyakit degeneratif itu bisa dikurangin gitu. Dan yang penting kantong ya bisa mendatangkan keuntungan di masa pandemi ini begini. Iya. Nah, alamatnya Bapak ini di Tabanan ini tepatnya ini daerah mana ini? Kerambitan. Ini daerah Kerambitan di perumahan Geraha Asri Persada 2, Blok B nomor 3. Blok B nomor 3. Geraha Asri Persada 2. Ya. Oh, jadi ada 1 dan 2 ya. Geraha Persada Asri 2. Blok B nomor 3. Ya. Nah, saya datang ke sini tadi lumayan leka-leke juga. Tapi ternyata setelah datang ya saya akan hafal pulangnya. Karena ini daerah wilayah saya juga. Wilayah saya itu artinya begini. Tabanan dan Denpasar adalah tempat yang saya anggap tempat saya bernaung. Di rumah di Denpasar ada rumah, di Tabanan juga ada rumah tanda kutip yaitu studio. Studio itu sudah saya anggap rumah sendiri. Nah, Ibu ini adalah penggemar radio global yang suka dengan lagu rock. Waduh, saya tuh nggak menyangka kalau Ibu suka lagu rock ini. Ini Mama Eksis. Salah satu lagu yang disuka itu apa, Bu? Slow rock itu. Sis Gone ya gitu. Sis Gone. Terus apa lagi? Always Bon Jovi. Iya, Always ya gitulah Bon Jovi. Yang Bon Jovi. Yang klasik-klasik rock gitu ya. Suka. Ya, dan kalau lagu-lagu yang cengeng suka nggak, Bu?
Nah, ya begitu, tapi ya ikut partisipasi mendengarnya. Kalau umpamanya lagu yang hujan turun lagi. Aduh. Tapi yang jelas bahwa soal kesenangan tidak bisa diprotes ya Bu ya. Itu urusan Tapi hati. ya, tidak boleh membenci juga. Nah, Tapi otak itu jangan membenci orang lah. jangan Jangan benci ada orang. musuh. Enak itu. Minum Lesti aja jangan banyak pikiran. Nah, sama Bapak ini rukun-rukun aja kan Bu ya? Wah, berdoaan terus. Doa, yang penting doa. Ini berdoaan terus tiap hari ya. Nah, kemudian dalam hal ada perbedaan pendapat itu diselesaikan dengan apa? Oh, kalau perbedaan ya biasa lah, anggap aja bercanda aja. Bercanda. Jangan terlalu tanggapin serius aja. Minimalisir pikiran lah. Oke Bu, kalau ada yang beli Blesti, ada yang pesan kuitiau, dan pesan bantal dan juga mebel, nomor teleponnya bisa disebut karena di sini saya hanya memperlihatkan, tapi perlu dengan ucapan juga, perlu dengan ucapan dibaca dulu. 0813 0813 8829 1782. ya sekali lagi 0813 8829 1782. Iya. Jadi kesimpulannya dari kalau tinggal di Renon Denpasar kita kan berjauhan nih ya. Tapi ketika sudah ada di Tabanan, Pak Abun sama Ibu Lili kita sudah bertetangga. Bertetangga. Dekat melekat. Pokoknya komunikasi lancar lah. Ya, amin. Oke, Ibu dan Bapak semua, Bapak semua, Bapaknya cuma satu, Bapak semua. Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih atas pelayanannya di sini. Saya mencari kuitiau yang saya suka selama ini. Saya bisa kesampaian. Terima kasih. Sehingga anak saya oleh-olehi dengan kuitiau yang juga disukai 2 orang anak saya. Ya, terima kasih. Dan anak saya ini lidahnya memang lidah Bali, tapi suka dengan nuansa-nuansa Chinese, apalagi masakan Chinese. Dan kalau saya menyatakan ini ada ciri khasnya dari kuitiaunya ini, ada ini taugenya. Oh, tauge caisim. Caisim. Nah, itu banyak vitaminnya tuh. Yang penting adalah kalau Anda datang ke sini langsung bisa, lewat online bisa. Ya. Menerima kedatangan saya karena di sini saya tadi sempat ke Kakak Kekeh ya mencari alamatnya. Ya, itulah. Tapi saya bersyukur bisa ketemu, lega hati saya. Ya, jadi ini sekaligus survei buat saya agar ketika mengantar sebuah produk, katakanlah produk Blesti ini bisa sampai. Daripada saya membawa Blesti 1 dus, tapi tidak ketemunya malah jembatan. Tadi masalahnya ada jembatan yang ambruk karena banjir. Ya saya bisa melipat kalau nggak tahu. Dan Google ternyata tidak memberikan jalan yang jelas. Malah saya diarahkan ke jembatan yang rusak. Nah, ternyata dalam hal teknologi kita memang harus menerapkan hal-hal yang manual. Salah satunya adalah bertanya kepada penduduk setempat. Penting itu. Terima kasih Ibu dan Bapak, Ibu Lili yang luar biasa, Pak Abun yang luar biasa. Untuk semua pendengar Radio Global dan juga Blesti ya. Grup Blesti. Jaya. Oke, terima kasih.